Halo, apa kabar anak-anak kami semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat sampai dengan hari ini. Dan semoga kita dapat secepatnya bersekolah dan pandemi ini segera berakhir agar kita lebih mudah dalam belajar. Nah, materi yang akan kita pelajari di kelas 11 adalah jaringan komputer. Silakan diperhatikan dengan seksama materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, dasar-dasar dari jaringan komputer yang perlu kita perhatikan yaitu apa itu jaringan komputer, sejarah jaringan komputer, klasifikasi jaringan, topologi jaringan, protokol dan arsitektur. Sebelum kita mengerti lebih jauh kita bahas kepada jaringan komputer, maka kita harus mengerti dulu apa sebenarnya itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Boleh diperhatikan gambar ini, di mana ada satu komputer server di mana disambungkan dengan beberapa komputer. Nah, komputer server ini sebagai penyedia layanan. Nah, kalau kita lihat database, ada di sini database. Ini merupakan data yang tersedia yang disediakan oleh server, di mana server ini menyediakan banyak layanan untuk komputer-komputer klien yang ada ini. Sebagai contoh, ini ada 5 unit komputer dan ada satu printer, satu scanner yang akan di-share dan digunakan bersama-sama dalam jaringan. Tujuan dari jaringan komputer seperti tadi beberapa sudah Bapak jelaskan. Yang pertama, membagi sumber daya. Contohnya berbagi pemakaian printer. Nah, kita lihat di beberapa kantor printernya hanya satu. Nah, ini kan agar dapat saling menggunakan printer, maka printer itu harus dikoneksikan ke dalam jaringan. Berbagi pemakaian CPU, memori, dan hard disk. Nah, di beberapa kantor ataupun warnet kadang-kadang CPU-nya tidak ada, malah tidak kelihatan, hanya layar monitornya saja. Itu berarti kemungkinan CPU dan mesin-mesin lain seperti memori dan hard disk itu di-sharing, digunakan bersama. Tujuan yang kedua untuk jaringan komputer adalah komunikasi. Contohnya surat elektronik, email ya, atau yang kedua instant messaging, jadi pesan langsung menggunakan aplikasi percakapan dan chatting. Yang berikutnya akses informasi, contohnya mengakses web browsing. Nah, kalau kita membuka web menggunakan Chrome ataupun Mozilla, berarti kita sudah menggunakan jaring komputer kita sudah tersambung dengan internet. Di sini jelas ya, jadi harap diingat jaringan komputer itu sangat bermanfaat untuk banyak hal sehingga bisa menghemat biaya. Untuk perusahaan atau organisasi ada yang disebut resource sharing, di mana seluruh program peralatan khususnya data bisa digunakan setiap orang pada jaringan tanpa pengaruh lokasi, resource, dan pemakai. Artinya satu program bisa digunakan bersama-sama di beberapa komputer yang berbeda. Reliabilitas tinggi, adanya sumber
alternatif persediaan atau backup. Nah, dengan ada jaringan ini, maka data-data yang dikerjakan bisa di backup di beberapa tempat atau ditempatkan di server. Ketiga, skalabilitas, yaitu kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur. Nah, ini untuk peningkatan kinerja atau komputer masing-masing klien, jadi sangat terbantu. Untuk umum atau individu, kegunaan jaringan atau manfaat jaringan yaitu akses ke informasi yang berada di tempat jauh. Contoh, kalau kita mengakses alamat internet atau .com, sebenarnya file-file itu sebenarnya tidak berada di sini, tidak berada di tempat kita. .com berada di Amerika Serikat dan .id berada di Indonesia, dan identitas pengaturan alamat web itu ada diatur sesuai dengan tempatnya masing-masing. Pada topik lain nanti akan kita bahas cara penamaan alamat web tersebut. Yang kedua, manfaatnya adalah komunikasi orang ke orang. Nah, untuk komunikasi ini tentu kita menjadi sangat dekat ya kan, karena adanya internet kita bisa berhubungan dengan orang-orang di mana saja dengan waktu yang cepat. Bisa dibandingkan dengan zaman dulu dengan komunikasi surat, tentu itu menjadi sangat lama. Jadi kalau sekarang dalam satuan detik kita sudah bisa berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Yang berikutnya adalah hiburan interaktif. Nah, banyak hiburan dari internet, ya kita bisa pilih yang positif-positifnya, ya, bukan hal-hal negatifnya. Misalnya sosial media, memutar video-video yang bermanfaat, dan aplikasi-aplikasi game, ya bisa kita pilih dengan positif ya. Kita harus cerdas menggunakan internet, karena bisa jadi kita menjadi keliru dalam berinternet. Artinya tidak menggunakan internet dengan efektif. Sekian dulu materi kita hari ini. Untuk yang berikutnya ini akan kita bahas pada video kita, pelajaran kita yang berikutnya. Sekian dulu dari Bapak. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Nah, untuk tugas-tugasnya nanti akan Bapak buat di satu topik lain di classroom kita. Sekian dan terima kasih. Salam